Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Namaku Ali Johar Halim. Tapi sebelum aku mengenal Islam, namaku Lim Poeli. Aku lahir di Medan, dari keluarga Tionghoa, penganut Buddha. Kami 8 bersaudara, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Aku anak ke-7. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat dupa, patung dan doa dalam bahasa yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Aku ikut saja, karena sejak kecil aku diajarkan bahwa itulah bentuk sembahyang. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku ada pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab. Benarkah ini Tuhan? Setiap kali aku diajak ke wihara, aku memandangi patung besar berwarna emas. Wajahnya tenang, matanya terpejam. Orang-orang datang membawa bunga, membakar dupa, berlutut, dan menunduk. Aku melihatnya dan berpikir, kalau ini Tuhan, kenapa Dia tidak bergerak? Kenapa Dia tidak bicara? Bahkan lebih jauh lagi aku bertanya, kalau patung ini dibuat oleh manusia, berarti manusia bisa menciptakan Tuhannya sendiri kan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah bisa kuhapus dari kepala. Sampai akhirnya, aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali diajak sembahyang. Aku tidak pernah berani menolak, tapi dalam hati kecilku, aku selalu berdoa, Tuhan, siapapun Engkau sebenarnya, tunjukkan aku jalan yang benar. Saat aku SD, aku mulai belajar tentang agama Nasrani. Guru-guru di sekolah sering mengajarkan tentang kasih dan pengampunan. Aku suka itu. Tapi ketika mereka mulai bicara tentang Trinitas, pikiranku lagi-lagi buntu. Tuhan itu satu, tapi punya bapak, ibu, dan anak? Bagaimana bisa satu tapi 3? Aku mencoba memahami, tapi semakin kupelajari, semakin aku tidak mengerti. Aku sempat diminta ikut bimbingan baptis, tapi hatiku menolak. Aku bilang dalam hati, kalau aku belum yakin, bagaimana aku bisa bersumpah di depan Tuhan? Akhirnya, aku tidak jadi dibaptis. Aku memilih diam, pura-pura setuju, tapi dalam hati aku masih mencari. Aku punya banyak teman muslim. Mereka sederhana, jujur, dan sering mengajakku main ke rumahnya. Suatu malam, menjelang Idul Fitri, mereka mengajakku ikut takbiran keliling. Aku tidak tahu apa itu takbiran, tapi aku ikut saja. Saat gema takbir berkumandang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar hebat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti baru mendengar suara dari langit. Air mataku menetes. Aku ingin ikut mengucapkannya. Tapi ketika aku melangkah ke arah masjid, temanku menahanku. Ali, kamu gak boleh masuk. Kamu belum Islam. Aku berhenti di depan pintu masjid. Aku duduk di tangga, mendengar lantunan takbir itu sambil menangis. Aku merasa Tuhan sedang memanggilku, tapi pintu itu belum boleh kubuka. Di situ aku berdoa dalam diam. Ya Tuhan, kenapa aku tidak boleh memujimu? Bukankah Engkau Tuhan semua manusia? Kalau benar Engkau yang kucari selama ini, bimbing aku kepadamu. Sejak malam itu, hatiku tidak pernah sama lagi. Di rumah, aku sering dipaksa makan daging babi. Itu makanan utama di keluargaku. Tapi saat SMP, aku belajar dari teman-temanku yang muslim bahwa daging babi itu haram. Aku tertarik mencari tahu kenapa. Aku membaca buku ilmiah yang menjelaskan tentang penyakit yang dibawa oleh cacing pita dan efek buruk daging babi bagi tubuh. Aku terdiam.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.